Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi hari ini, saya ingin memberikan peringatan ya, terutama kepada jamaah putri. Ketika sudah berada di area masjid, maka harus menghargai dan menerapkan adab di masjid. Walaupun sedang dalam kondisi tidak sholat sekalipun, sedang haid atau sedang datang bulan, waktunya sholat, tidak etis untuk ngobrol, apalagi suaranya keras sampai terdengar ke atas. Ini menyalahi etika yang harusnya diterapkan di masjid. Karena enggak semuanya datang bulan. Ada sebagian yang tidak datang bulan sedang sholat, temannya yang datang bulan ngobrol, suaranya keras, mengganggu yang sedang sholat. Ini adalah adab yang buruk yang harus dihindari. Perlu saya ingatkan agar tidak terulang, karena kejadian seperti ini pernah terjadi dan saya tidak ingin ini terjadi ketiga kalinya. Ini kejadian kedua yang saya perhatikan ya. Mungkin aja ada kejadian-kejadian yang lain sebelumnya, tapi yang saya ketahui ini kejadian yang kedua. Maka saya ingatkan ya, walaupun dalam keadaan datang bulan, tidak boleh sholat. Bukan berarti ribut, bukan berarti ngobrol, bukan berarti mengangkat suara ketika melakukan aktivitas. Mohon dicermati, direnungi, dan diamalkan. Baik, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor berapa? 64 ya, bab nomor 64 halaman 136. Judulnya Tetangga yang Sholih. Judulnya apa? Tetangga yang Sholih. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis nomor 116 dari Nafi' ibnu Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul SAW bersabda, min sa'adatil muslim, di antara faktor yang mendukung kebahagiaan seorang muslim. Jadi Nabi SAW akan menyebutkan faktor-faktor pendukung kebahagiaan. Berarti ini faktor utama atau faktor pendukung? Faktor pendukung. Ya. Yang akan beliau sebutkan habis ini 3 hal. Itu adalah faktor-faktor yang akan mendukung kebahagiaan. Artinya seandainya 3 faktor ini belum kita miliki, kita masih bisa bahagia, tapi bahagianya tidak maksimal. Ya. Karena yang akan beliau sebutkan di sini itu adalah faktor-faktor luar semua. Ya. Faktor utamanya sebenarnya kebahagiaan ada di mana? Ada di hati kita. Itu faktor utamanya. Kalau hatinya bahagia, walaupun 3 hal ini tidak terpenuhi, maka dia tetap akan bahagia. Tapi kalau hatinya sudah tidak bahagia, 3 hal ini ada, itu tetap tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Makanya 3 hal yang akan beliau sebutkan di sini adalah faktor pendukung. Apa yang pertama? Al-maskanul wasi'. Faktor yang pertama yang akan mendukung kebahagiaan adalah rumah yang luas. Apa? Rumah yang luas. Kenapa kok rumah luas mendukung kebahagiaan? Kenapa? Ya penak gua ambekan, Bok. Enak kita bernafasnya kalau rumahnya luas. Ya. Terus apalagi Ustaz enaknya kalau rumah luas? Enaknya aurat kita terjaga. Aurat kita terjaga. Ya, terjaga gimana Ustaz? Kalau kita punya pembantu,
kita bisa membuat area khusus dimasuki pembantu. Area khusus tidak boleh dimasuki pembantu. Itu kalau rumahnya apa? Luas. Di area khusus untuk pembantu, kalau mau ke sana kita jaga aurat. Kalau sudah area khusus keluarga inti, bisa buka jilbab buat ibu-ibu. Ya, bapak-bapaknya juga bisa di rumah pakai nun sewu celana pendek, karena hanya ada siapa? Istrinya. Tapi kalau rumahnya sempit nggak bisa diterapkan itu. Apalagi keuntungan rumah luas? Kita bisa menerapkan petunjuk agama, memisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, kamarnya sendiri-sendiri. Bisa memisahkan antara orang tua dengan anak-anaknya yang sudah tamyiz. Tapi kalau rumahnya sempit, nggak bisa. Karena harus satu kamar semuanya, karena kamarnya cuma satu. Ya, tapi kalau kamarnya luas, rumahnya luas, kita bisa bikin kamar buat anak sendiri, putra, anak putri sendiri, orang tuanya sendiri. Ini keuntungan rumah apa? Luas. Sehingga rumah yang luas adalah salah satu faktor pendukung kebahagiaan. Makanya kalau bisa bikin rumah luas, bikinlah rumah yang luas. Kalau bisa. Ya. Maka gimana cara Ustaz? Nabung. Caranya nabung. Terus doa sama Allah. Jadi kalau doa sama Allah, ya doa minta yang luas. Ada seorang ikhwan doa sama Allah. Saking pengennya punya rumah. Ya Allah, saya pengen punya rumah walaupun itu hanya 5 ubin, tidak apa-apa ya Allah. Dikabulkan sama Allah 5 ubin. Terus apa? Nyesel. Ya Allah, kenapa saya dulu mintanya nggak berapa? 100 ubin gitu ya. Bisa nggak Allah kasih kita tanah 100 ubin? Bisa nggak? Gampang banget, minta 1 hektar aja dikasih sama Allah. Ya. Wong dunia seisinya kan punya Allah semua. Kita minta berapapun akan dikasih sama Allah. Jadi kalau minta sama Allah, minta yang sesuai dengan kebutuhan kita, nggak usah tanggung-tanggung. Ya 5 ubin tok ora apa-apa, baru 5 ubin ngacok. Ya. Enggak apa-apa. Ini salah satu faktor pendukung apa? Kebahagiaan. Rumah yang luas. Ya. Jadi ada area bermain buat anak, ya, ada area buat nemui tamu khusus. Kalau rumahnya sempit, ruang tidur jadi ruang tamu gimana coba? Kan repot kalau ada tamu, ya, masuk ke ruang tidur, ya itu sih ada kasurnya, ada apa? Popok numpuk, no pinggir, no pojok, ada macam-macam. Tapi kalau rumahnya luas, ada ruang khusus untuk tamu, enak. Ya, tanpa mengganggu privasi area-area kamar dan seterusnya. Kemudian bukan berarti kamarnya harus banyak banget, karena kalau kamar kebanyakan itu nanti jadi tempatnya apa? Setan, karena nggak dipakai. Ada hadis yang menunjukkan demikian. Ya, maka jumlah kamarnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang mendukung kebahagiaan, kata Nabi SAW, wal jarus solih, tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Itu adalah salah satu faktor pendukung kebahagiaan. Makanya orang yang mendapatkan tetangga yang gak baik itu hidupnya tidak nyaman. Coba bayangkan tetangga senengnya nyetel musik, suaranya seru banget, sampai kita nggak bisa tidur. Pernah ada salah seorang jamaah cerita sama saya, Ustadz, saya punya tetangga, dari rumah saya itu jaraknya 3 atau 4 rumah. Nek nyetel musik Ustadz, kaca rumahku ber. Itu padahal jaraknya berapa? 4 rumah. Lah kepriwe sing sebelah itu kan nggak enak banget punya tetangga seperti itu. Maka nggak enak. Punya tetangga yang nggak baik nggak enak. Buang popok sembarangan. Ya, orang gelem buang neng apa? Kebone dewek buang emang. Ya kebone tanggane, ya nggak mau tanggung jawab. Spitengnya apa? Meluap. Ya, sampai ke area tanah kita nggak mau nyedot.
ya, nggak mau manggil tukang sedot spiteng. Nggak enak banget punya tetangga yang nggak baik. Makanya apa kata orang Arab? Al-jaru qabla dar. Al-jar qabla ad-dar. Sebelum milih rumah, milih tetangga dulu. Maksudnya kalau kita mau bangun rumah, kalau mau nyewa rumah, kalau mau ngontrak rumah, kalau mau milih tanah, sebelum ngelihat tanahnya pas, cocok, ngelihat apanya dulu? Tetangganya. Jadi jangan cocok cocok lokasinya langsung beli. Tapi lihat dulu, cocok nggak tetangganya. Setelah cocok, tetangganya baik, soleh, ya nggak ada yang ganggu. Dan itu nggak bisa cuma sekali surveinya. Ya perlu berkali-kali memastikan. Jangan-jangan siangnya nggak ganggu karena pada lunga kabeh bengine pada mendem kan repot. Ya. Jadi tetangga yang soleh adalah salah satu faktor pendukung apa? Kebahagiaan. Nah, yang ketiga apa? Al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Apa? Kendaraan yang nyaman. Kenapa kok kendaraan yang nyaman itu salah satu faktor pendukung kebahagiaan? Karena dengan kendaraan yang nyaman itu kita bisa melakukan sekian banyak ibadah. Contohnya ngaji. Apa? Ngaji. Kita bisa ngajak keluarga ngaji dengan nyaman. Ya, ora kudanen, ora kepanasan. Berarti kudu duwe mobil kabeh Ustaz. Nek bisa. Ya. Mungkin saja kita bisa bahagia tanpa punya mobil. Ya. Kok bisa Ustaz? Boncengan karo bojone kudanen kepanasan kok tetap bahagia? Ya tambah mesra, Mbok. Ya. Jadi itu cuma faktor apa? Pendukung, bukan faktor penentu. Semuanya kembalinya ke sini dulu sebenarnya. Ya. Dengan kita punya kendaraan yang nyaman, kita gampang silaturahim. Kita gampang silaturahim ke orang tua, ke kakak, ke adik, rombongan, bareng berangkat bersama. Kalau pakai punya kendaraan sendiri, itu kita mau berhenti di mana gampang. Ya, begitu masuk waktu sholat bisa mampir. Kalau kendaraan umum, ya, belum nanti duduknya belum tentu berdampingan dengan keluarga. Belum nanti duduk yang di samping itu ternyata tukang apa? Udut. Ya, dulu sebelum kereta seperti sekarang, saya pernah mengalami perjalanan dari Purwokerto ke Jember. Purwokerto Jember, berangkat jam 6 sampai jam 6. Di depan pakai kereta ekonomi. Di depan orang tukang rokok. Yang namanya orang ngerokok itu ya kayak sepur. Ya, jadi ngerokok satu habis terus apa? Ngambil lagi, ngerokok lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah selesai. Satu apa? Bungkus, berhenti. Berhenti satu bungkus. Ternyata apa? Jukut kang ngisor, gawa seslot. Astaghfirullahaladzim. Jadi dia habis satu bungkus terus mengambil apa? Bungkus-bungkus yang lainnya. Yang satu apa? Apa jenenge gue? Slop ya, betul ya. Ya Allah, berarti jam 6 sampai jam 6 itu dikepung dengan apa? Asap. Itu kalau pakai kendaraan apa? Umum. Kalau pakai kendaraan pribadi enak. Mau berangkat jam berapa enak. Mau berhenti di mana enak. Nyaman. Itu kalau bisa. Makanya ada syaratnya. Apa syaratnya punya kendaraan pribadi? Halal. Halal gue kepada Ustaz. Bukan dengan cicilan riba. Itu halal namanya. Kalau pakai cicilan riba berarti tercampuri dengan hal yang haram, enggak berkah. Apalagi Ustaz rambu-rambu yang lainnya jangan bikin sombong. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mau meresmikan, mau menerima kuncinya Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis Palestina berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Maka mereka
orang-orang yang ada di sana, para pembesar-pembesar orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, untuk menjamin keamanan mereka maunya yang menerima kuncinya siapa? Umar bin Khattab. Maka Umar berangkat dari mana? Madinah ke Masjidil Aqsa Palestina. Pakai apa beliau berangkatnya? Naiknya pakai kendaraan beliau. Kendaraan beliau baglah. Baglah itu, bighal itu adalah blasteran apa? Blasteran kuda sama keledai. Berarti enggak terlalu gagah. Padahal mau menemui siapa? Pembesar-pembesar ningrat-ningratnya Palestina, ya. Maka salah satu dari bawahannya Umar kasih masukan, wahai Umar, kamu itu mau nemui pejabat-pejabat besar, masa pakai apa? Ya kalau sekarang dia otok-otok gitu, masa motor Yamaha tahun pira nek siki ya mbok nganggo fiction apa nganggo ninja gitu. Maka dicarikan, terus kalian maunya apa? Kalian maunya saya naik apa? Kata bawahannya, ini udah yang apa, gagah, gede gitu, keren. Ya wis lah, beliau naik. Begitu beliau naik, muncul perasaan apa? Perasaan sombong, perasaan keren gitu kan. Apa kata beliau? Kalian menumpakkan saya berarti menyediakan tunggangan buat saya setan, katanya. Kalian menunggangkan saya, memberi tunggangan saya berupa setan. Akhirnya beliau apa? Turun lagi terus manggil, mana nih? Apanya? Bagelahnya mana? Blasteran apa tadi? Kuda sama keledainya mana? Sini saya pakai ini aja, bikin sombong aja. Jadi kendaraan yang nyaman boleh, tapi jangan bikin apa? Sombong. Ya. Ini pernah saya alami, ini cerita nyata ya. Dari dulu kan saya naik sepeda motor biasa, ya, seadanya motor. Suatu saat ada jamaah pengajian bawa motor laki, ya motor, lupa saya namanya, motornya sing nek numpak kok kudu kayak gila lah. Akhirnya betul saya nyoba, belum tahu kan kopling-koplingan, belum paham, diajari sebentar. Gini Ustaz caranya kopling. Oh kayak gue ya. Akhirnya betul nyoba ke arah Padamara. Gitu. Memang betul, mulai apa? Mulai ada apa? Kayaknya wong gue deleng kabeh gitu loh. Ya. Udah, akhirnya balik gitu kan. Apa yang terjadi? Pas di perempatan mati. Pas di perempatan itu mati. Ya. Karena nggak pinter apa? Main kopling. Akhirnya apa? Didorong. Aku batin ya pancen aku ora cocok nganggo motor sing gede kayak gini, ora pantes. Marakan apa? Marakan sombong, ya. Ya mungkin jenengan nggak merasa sombong. Ya wis nganggo bae ora apa-apa. Ya orang itu beda-beda. Ada orang yang biasa pakai moge, walaupun awake cilik ora cocok karo apa? Mogene. Ada orang yang memang jangankan naik moge, naik motor laki aja langsung apa? Langsung muncul perasaan sombong. Orang itu beda-beda. Tapi hati-hati, jangan sampai kita sombong tapi enggak merasa. Itu hati-hati. Jangan sampai kita tidak bisa mendeteksi perubahan perasaan dalam hati kita. Jadi intinya punya rumah luas, kemudian punya kendaraan yang apa tadi? Nyaman, silahkan. Yang penting tidak sombong dan caranya halal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.